Halo, jumpa lagi dengan Evan Channel. Kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan revisi buku harian BK. Buku harian BK itu gunanya untuk mencatat kejadian, bimbingan atau konseling setiap hari ya, yang nanti akan dilaporkan setiap akhir minggu. Buku harian BK juga digunakan nanti untuk membuat status konseling ya. Jadi ketika mencatat, kita cukup satu kali saja mencatat di buku harian. Ketika kita membuat program konseling, anak-anak yang mau dikonseling itu siapa saja, tidak perlu menuliskan masalahnya berulang-ulang. Jadi cukup memberikan kode kelas dan kode nomor absen. Jadi nanti data itu akan muncul. Begitu juga buku harian itu yang sudah dicatat, nanti bisa diposting, muncul di status konseling secara otomatis dipanggil berdasarkan nomor kode dan nomor absen. Yuk kita lihat bagaimana caranya buku harian ini akan digunakan oleh guru BK seluruh Indonesia. Oke, pertama kali kita akan buka aplikasi Excel di buku harian tahun 2022 yang sudah saya revisi. Klik dua kali di sini. Kalau nanti saya bagikan kepada para guru BK seluruh Indonesia, biasanya saya akan bagi dalam bentuk WinRAR ya. Ini misalkan saya kompres gini ya. Nah, ini nanti yang saya kirimkan dalam bentuk aslinya WinRAR. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Buku BK harian 2022. Nanti Bapak Ibu guru BK menerima file ini melalui WA Japri, itu akan dalam bentuk seperti ini, dan ini tidak bisa langsung dibuka di HP. Jadi harus di copy dulu ya, buka dari HP, copy ke laptop atau komputer ya. Caranya nanti dibuka lagi, ini kan belum bisa dibuka ya. Cara membukanya klik kanan, diekstrak, pilih tuh buku harian gitu ya, nanti akan menjadi buku ini, buku harian, buku BK harian tahun 2022 ini ya. Bentuknya akan menjadi seperti ini, bisa dibuka ya. Di dalamnya adalah aplikasi Microsoft Excel. Yang bisa digunakan adalah Microsoft Excel 2010 ke atas ya. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan Microsoft Excel yang di bawah tahun 2010, pasti nanti akan blank ya, kosong isinya. Jadi tinggal buka saja, klik dua kali. Ada password di sini, nanti password akan saya kirimkan melalui Japri WA. Sekali lagi, password di sini harus ditekan caps lock ya. Ini dalam bentuk caps lock. Ini kodenya kode alay nih, ada huruf, ada angka ya, jadi kode alay. Kita tunggu indikator sampai penuh baru akan terbuka. Ini tergantung komputer masing-masing sih ya. Kalau saya pakai i5 ya, prosesornya menggunakan i5 ya, sudah RAM-nya sudah 8, udah agak cepat lah. Apalagi kalau sudah i7 ke atas itu biasanya akan lebih cepat. RAM juga menentukan ya, RAM-nya 8 lebih atau 4 atau 2 itu akan mempengaruhi kecepatan indikator tadi bergerak ya. Kita sudah masuk ke buku harian BK ini yang tahun 2022 seperti ini ya. Klik saja ini, nanti akan keluar identitas yang harus diisi ya. SMP-nya ditulis saja, nama SMP-nya tidak usah ditulis SMP gitu ya, kalau atau SMA gitu tidak usah. Jadi kalau di sini sudah ditulis lengkap, baru akan muncul ini kata lanjutkan. Kalau data di sini belum lengkap, biasanya tidak akan muncul. Nah, itu akan salah satu data di sini hilang, ini tidak akan bisa lanjut kemana-mana ya. Jadi data di sini harus, yang putih ini harus diisi semua. Kalau SMA bagaimana Pak? Ini bisa digunakan untuk SMP atau SMA atau SMK ya. Kalau SMP pasti kelasnya kelas 7 ya. Bisa 71, 72 sampai 79. Saya menggunakan 9 paralel.
Jadi kalau guru BK ngajar 9 paralel juga sebetulnya sih secara idealis sih nggak mungkin ya, karena satu kelas itu biasanya minimal minimal 32 maksimal 38 ya. Kalau 4 kelas itu sudah 150-an, itu sudah cukup sebetulnya ya. Jadi kalau namanya kelas-kelasnya sudah mencukupi, kita ada ketentuan guru BK itu bisa mengajar dan dipenuhi jam mengajarnya sebanyak 150 siswa ya. Kalau lebih ya mungkin kita nggak mendapatkan tambahan apapun. Kalau di sekolah saya tidak mendapatkan tambahan apapun ya. Kebetulan di tempat kami itu jumlahnya 42 satu kelas itu ya. Kelas 8-nya 41, 40, kisaran kepala 4. Tapi kalau yang kelas 9 kebetulan ya sudah 38, ada 39 ya. Karena mungkin ada yang nggak naik, ada yang pindah, jadi berkurang. Tapi untuk tahun-tahun yang akan datang, mungkin sekolah kami menggunakan kepala 38 ya, tidak menggunakan kepala 41 lagi, karena anjuran dari dinas ya. Nah nanti kembali lagi yang mau menggunakan aplikasi ini untuk SMA, ya pilihlah yang SMA atau SMK sama saja sih ya. Ini nanti penggunaan nama SMA atau SMK nanti digabungkan dengan nama sekolahnya di sini. Ketika dipilih SMA, maka di sini akan kodenya 101. Nah, Bapak Ibu guru tentukan 101 itu adalah misalkan 101 IPA gitu ya. Sampai 105 itu IPA. Sisanya 106 sampai 109 itu IPS. Silakan di sini tulis saja di sini. Ya. Sini IPA. Tinggal di copy, di drag begini juga bisa sih ya. Nah, silahkan. Atau mungkin ini kan 101, 102, ini kan kelasnya ada 4 paralel, yang ini IPS gitu misalkan ya. IPS. Silahkan saja, ini misalkan saja ya. Kalau saya sih sebetulnya mengampunya di SMP, jadi saya nggak ada jurusannya. Ini hanya misalkan aplikasi ini bisa digunakan nggak untuk SMA atau SMK, silahkan bisa digunakan. Saya kembali lagi ke SMP ya. Nah, lalu tanggal dimulainya selalu hari Senin. Bulannya bulan Juli ya. Juli itu 7. Lalu tahunnya 2022 misalkan. Alamat jelas ya, kota, lalu nama kepala sekolah. Untuk sekolah kami adalah sekolah swasta menggunakan NIK. Jadi kalau yang pegawai negeri ya NIP, tinggal diganti saja di sini, ganti P ya. Nomor kodenya kalau pegawai negeri itu biasanya panjang. Begitu juga nama guru BK-nya. Setiap guru BK mengerjakan aplikasi buku harian ini adalah satu-satu ya, tidak bisa digabung ya. Misalkan saya dan namanya di sini ada 2, nggak bisa, harus sendiri-sendiri ya. Jadi soal laporan nggak bisa gabung-gabung. Giliran rezeki nanti bisa-bisa, giliran suruh bikin kerjaan suruh gabung-gabung, itu mau cari enaknya sendiri ya. Jadi harus setiap guru BK membuat buku hariannya sendiri-sendiri. Oke, sampai di sini jelas. Kita lanjut ya. Ini kelas 7 sampai kelas 9. Bulan kelas kami hanya 4 paralel, jadi isinya di sini jumlah siswanya nanti bisa otomatis akan tertera di sini karena ketika memasukkan isi data ya. Kita setelah itu lanjut, pengisian data dilakukan. Nanti ini tinggal copy saja dari 8355 ya. Data 8355 di TU diminta ya. Urut-urutannya harus sesuai nih, nomor induk nasional, nama, jenis kelamin. Ini jangan dirubah-rubah ya. Kalau misalkan kosongkan aja, nggak usah ada yang dibuang. Kalau nanti dibuang, itu nanti akan mengacau laporan konseling atau mungkin status konseling. Jadi ikuti saja di sini. Kalau nggak punya datanya ya udah kosongkan aja gitu. Oke, sampai di sini jelas. Nah, kita mau ke kelas berikutnya. Ini sini kelas 7 A, B, C sampai C ya. Kita bisa ke bawah, misalnya mau kelas 7, 9 di sini gitu ya. Supaya nggak scroll kelamaan kan. Mau ke 7A lagi ke atas gitu ya. Ini ada posisi 7A. Nah, ini 7B. 7A nya di sini ya. Nah,
Oke, sampai di sini jelas, kita lanjut saja ya. Pokoknya sini saya kasih peringatan, jangan menghilangkan atau mendelete kolom baris yang sudah ada. Hapus saja data yang bukan milik Anda. Ini misalkan data saya, hapus saja ya. Kalau memang itu bukan milik murid-murid yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah rangkaian yang harus dilakukan oleh guru BK, yaitu pelayanan dasarnya, bimbingan kelompok, klasikal, orientasi, pelayanan responsifnya, konseling individu, nanti ada di sini semua ya. Nanti di sini ada di dalam aplikasi ini. Ini sebagai runtutan atau rangkaian yang akan ada di buku harian ini. Lalu kita lanjut saja. Nah, kalau anak-anak tertentu yang tahun-tahun kemarin misalkan di kelas yang awal dia punya masalah, tentunya kita minta data dari Bapak Ibu wali kelas yang terdahulu ya. Tinggal disuruh menyebutkan atau mungkin dicetak dulu bagian ini ya, bagian lembaran ini, lalu nanti Bapak Ibu wali kelas yang terdahulu diminta datanya bahwa anak-anak tertentu yang perlu diminta untuk konseling, perlu dikonseling secara cepat, itu siapa saja yang perlu bantuan respons secara cepat, itu siapa saja. Ini tentunya wali kelas yang terdahulu akan memberitahu pada saat kenaikan kelas misalkan. Ini adalah PR untuk guru BK selanjutnya, karena mungkin guru BK yang waktu kelas 7 itu orang yang berbeda, ketika nanti di kelas 8 orang yang berbeda, itu harus dilaporkan ya. Kita masukkan seluruh data anak yang akan dikonseling. Ini harus layanan responsif ini ya. Ini yang harus didahulukan. Jadi jangan bilang nanti guru BK nggak ada kerjaannya udah menanti banyak di sini nih dari wali kelas yang terdahulu ya. Belum lagi nanti ada program yang sudah muncul dari hasil membuat prota, itu nanti akan muncul banyak pekerjaan. Jadi nggak ada istilah guru BK itu nganggur, guru BK kerjaannya banyak gitu ya. Lanjut ya. Nah, sampai di sini nanti banyak hal yang akan Bapak Ibu lihat. Mungkin ada program konseling, tadi itu seperti tadi itu program konseling ya. Misalkan mau melihat program konseling ini, tadi kembali lagi yang tadi sama ya. Lalu materi-materi bimbingan konseling apa saja di sini banyak nih ya. Bisa dilihat nanti di bagian-bagian ini. Kalian atau guru BK yang ada dimanapun Anda berada bisa melihat layanan apa saja sih kira-kira yang akan bisa diberikan kepada para siswanya. Lalu kalau mau cetak status konseling juga nanti dari sini bisa ya. Ini bentuk status konselingnya. Jadi kalau para siswa sudah pernah kita konseling, nanti kita tinggal panggil aja di sini kodenya ya, 8401 kita ketik di sini. Ini berarti 8D nomor absen 1 gitu ya. Nanti kalau misalkan saya ketiknya 8301, dia akan berubah orang, dan ini datanya juga kosong nih ya. Kemudian anak ini Albertus Trijaya Hartono tidak ada masalah, berarti dia nggak punya data yang pernah kita konseling tanggal berapa, nggak ada ya. Tadi contohnya yang 8401 ada ya. Itu data itu akan muncul di sini. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik ini lagi satu persatu. Ini udah pernah terketik di buku harian. Oke, kita home lagi ya, kembali. Jadi program konseling sudah tahu, materi sudah tadi ditampilkan, mau cetak status bisa ya. Kalau mau buat RPL gimana? Nah, ini ada formatnya. Buat RPL. Jadi formatnya sudah ada. Di sini bentuknya seperti ini ya. Nanti tinggal ini mau nggak mau nama kepala sekolahnya sudah otomatis. Ketika tadi di identitas tadi sudah dimasukkan nama kepala sekolah akan muncul di sini. Nama kita juga guru BK akan muncul di sini secara otomatis. Lalu tanggal di sini juga sudah otomatis ya. Mau nggak mau sudah akan muncul di tempat di mana kita mau buat. Ini hanya contoh saja. Kalau mau buat di sini pun juga boleh, tinggal di copy saja ya. Lalu kita kembali lagi, RPL juga sudah, format lain-lain misalkan ya.
Nah, ini kebetulan format-format seperti ini sebetulnya format hukuman itu tidak masuk dalam guru BK ya, tapi karena uh, ada guru BK yang kebetulan menjadi wakil kepala sekolah yang tugasnya merangkap ya guru BK dan wakil kepala sekolah bagian disiplin. Jadi ya saya masukkan saja kalau barangkali dibutuhkan ya, karena saya juga pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang sebetulnya pekerjaannya itu agak sedikit bertentangan ya, yang satu BK, satu memberi hukuman. Jadi ini ya mungkin bisa dibutuhkan diambil, kalau tidak ya diabaikan saja ya. Ini di sini juga tertulisnya kepala sekolahnya udah otomatis ya, guru BK-nya juga otomatis di sini. Guru BK ini pada prinsipnya sebetulnya mengetahui saja ya, pemberi hukuman sebenarnya bukan guru BK. Jadi jangan diterapkan guru BK yang memberi hukuman ya. Kalau hukuman itu, kapan guru BK boleh memberi hukuman? Hukuman itu akan muncul ketika ada konseling. Jadi kalau misalkan menurut kesadaran si klien bahwa kalau saya melanggar lagi nanti saya akan menghukum diri saya sendiri Pak. Nah itu guru BK mencatat saja, karena yang keluar hukuman itu berdasarkan kemauan si klien, bukan dari mulut si guru BK. Jadi tentunya guru pemberi hukuman siapa? Ini jadi di sini tinggal dituliskan, mengetahui kepala sekolah. Tugas guru BK adalah mendampingi anak-anak yang bermasalah karena dihukum. Mungkin masalahnya karena sering terlambat, berkelahi. Nah ini pendampingan guru BK. Lalu ada kontrak perubahan perilaku, silahkan saja di sini apabila ini memang dibutuhkan bisa digunakan ya. Ada sanksi, ada reward, hadiah ya, silahkan saja. Ada lagi modifikasi reinforcement positif. Nah, di sini kodenya tinggal dimasukkan saja ya. Bisa ya, kalau di sini bagian sini berubah, dia akan otomatis berubah. Lalu ada lagi pendekatan rasional emotif ya, behavior ya, terapi ini bisa saja untuk anak-anak yang memang perilakunya selalu salah dan negatif dulu ya. Jadi ya perlu diterapi berdasarkan terapi RIBT ini ya. Lalu ada lagi shaping yang menggunakan analisa ABC, silahkan saja kalau mau digunakan ya. Ini format-format yang sebetulnya bisa saja dipakai atau mungkin tidak perlu dipakai, silahkan saja, ini tergantung guru BK masing-masing. Lalu SKKPD ini mungkin nanti bisa dilihat ya, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Ini paling tidak kita sih juga nggak hafal banget ya, barangkali kalau nanti mau ditampilkan di biasanya ditampilkannya di RPL ya. Kalau di RPL sini nanti misalkan ya, nanti di bagian bidang layanan tidak usah diketik lagi ya, tinggal di bagian ini angkanya diganti-ganti, satu itu masalah pribadi gitu ya, ini diganti-ganti aja, misalkan strategi layanan, dua misalkan apa dengan kelompok, tinggal diganti-ganti aja di sini, silakan ya, karena di sini akan berubah sendiri. Lalu aspek perkembangan SKPD, kita kan nggak perlu harus lihat SKPD yang tadi kan, kita kan nggak hafal kan, kita cari aja di sini ya, kita ketik satu, atau bukan, oh dua, oh bukan, tiga, gitu aja ya, akan berubah-ubah sendiri sesuai dengan SKPD mana yang akan kita pakai gitu ya. Lalu begitu juga di bawahnya ada kata kerja operasionalnya yang akan dipakai yang mana, ini di bagian bawahnya ya, ini berkaitan dengan RPL. Nah, kita lanjut lagi nanti di dalam buku harian itu ada apa lagi sih? Oh, ternyata ada kegiatan mendukung ya, berkaitan dengan konferensi kasus misalkan. Nah, ini konferensi kasus dimasukkan saja di sini. Data anaknya ya, seperti biasa kode kelas yang dimasukkan ya. Ini juga yang bagian putih-putih ini bisa diganti-ganti ya, bidang bimbingannya apa saja sih. Oh, ini nggak bidang pribadi, kita kosongkan saja misalkan gitu ya, kita kosongkan saja, kerja kan hilang. Oh, yang berkaitan dengan cuma sosial misalkan kita hapus saja ini ya. Jadi yang muncul hanya yang sosial saja, berarti bidang bimbingannya bidang bimbingan sosial.
Lalu seperti ini juga tinggal diganti aja angkanya ya yang kita mau. Kita kan nggak hafal semuanya ya soal jenis kegiatannya apa aja. Misalkan kita cari-cari aja, oh pencegahan masalah, silahkan saja. Nah kalau tujuan mungkin ini harus diketik ya, di bagian ini harus diketik. Kalau subjek ini cuma cukup memberi nomor kode kelas dan nomor absen. Pokoknya harus 4 digit. Kalau 3 digit nggak bisa ya. Misalkan 711 gitu, nggak dapat tuh ya. Dia bingung dia nyarinya. Jadi harus 4 digit. 7A berarti 71. Nomor absen 101 gitu ya. Akan muncul. Di sini udah otomatis nama kepala sekolah dan nama guru BK-nya akan muncul. Kita kembali lagi ke kegiatan pendukung ya. Nah, tadi kan konversi kasus sudah. Sekarang kunjungan rumah. Ya kan. Kunjungan rumah mau nggak mau di sini udah ada nama kepala sekolah ya, NIK-nya sudah masuk, guru BK-nya juga sudah masuk di sini ya. Nah, di sini udah masuk guru BK-nya. Lalu untuk melakukan kunjungan rumah dalam rangka mengumpulkan informasi, kita harus punya surat tugas ini ya. Kita harus punya surat tugas ini. Jadi sebelum kita datangi rumah, nanti kita sodorkan, saya udah punya surat tugas dari sekolah Bu, dalam rangka untuk melakukan kunjungan rumah ya, untuk mencari informasi soal anak ibu atau anak bapak yang selama ini ada masalah di sekolah, misalkan begitu ya. Surat tugas. Kembali lagi ke kegiatan pendukung. Oke, berikutnya alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini juga topik permasalahannya apa? Seperti biasa di sini kita bisa hapus kalau nggak sesuai gitu ya. Kalau ini nggak perlu dihapus saja, misalkan ini nggak perlu dihapus saja gitu ya. Begitu juga fungsi kegiatan ya. Sini udah ada tuntunannya tuh ya. Tinggal diketik saja satu atau sampai angka berapa ya, angka 10 ya. Tujuannya tinggal diketik, begitu juga nomor kode anak ya. Lalu gambaran ringkasnya tinggal diketik saja di sini. Gambaran ringkas masalahnya, nama kepala sekolah akan sudah muncul ya. Itu adalah satuan pendukung layanan alih tangan kasus. Tentunya di sini dialihkannya ke siapa ya, pengalihan tangannya ke siapa nih ya. Ini harus dialihkan kepada, nah ini kemana, udah dikasih acuan di sebelah kanannya ada komentarnya, dokter, psikolog, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit dan lain-lain ya. Ini sudah diarahkan sini. Kita cukup paham gitu ya. Kita kembali lagi, ada lagi untuk panggilan orang tua. Nah, panggilan orang tua tinggal diketik saja di sini. Ini contohnya di atas gitu ya. Kalau nanti ketik di bagian putih, misalkan tanggal hari ini adalah tanggal 9 bulan 3, berarti tulis saja di sini 9 Februari gitu ya. 9 Maret ya. 2022 gitu ya. Nah, otomatis di sini nomor urutnya sudah akan 2 menjadi 2 ya. Lalu nomor kodenya 9102 misalkan. Nah, itu berarti nomor absen 2, harinya Selasa. Nomor suratnya kita buat saja ya, misalkan 23 ya, kan 23. Lalu sini tetap 2022. Nah, guru BK sama di ruang BK, jamnya sama ya, berkelahi misalkan ya, sama masalahnya, tinggal copy aja juga nggak apa-apa. Namanya beda nih ya, sudah pasti beda. Kalau ini sudah, kita lanjut cetak ya, next cetak. Nah, ini udah otomatis tanggal, nomor suratnya sudah ada ya. Panggilan kepada Amanda, kelasnya sudah jelas. Lalu kapan, Selasa ya, tanggal jam 10, ruang BK, guru BK ya. Sudah otomatis semuanya ya, kepala sekolahnya. Tinggal cetak. Posisi di sini tinggal posisi klik printer, klik tinggal cetak ya. Setelah itu selesai, kita kembali ke menu awal ya. Lalu
untuk kegiatan pendukung pelayanan konseling semuanya sudah kita coba ya di sini. Ini ada lagi apa nih? Nah, ini panggilan ya, seperti yang tadi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke buku harian. Ya, buku harian dimulai bulan Juli. Nah, di sini kalau kita ngajar, di sini laporan buku harian adalah bisa dalam bentuk bimbingan, bisa dalam bentuk konseling ya. Misalkan ya, anak yang kebetulan kita konseling adalah kelas 8D ya. Nah, misalkan ya, nomor absen 1. Ini beberapa hari dia tidak hadir misalkan. Ini nomor 1 ini adalah 8401 ya. Di sini kan 8401. Ini yang akan kita buat menjadi acuan ya. 8401-nya ini adalah kode anaknya. Jadi kita tidak perlu lagi nanti mengetik penjelasan materi ini ya. Ini bisa materi juga bisa juga masalah. Jadi tidak perlu lagi ngetik berulang-ulang setiap kali kita membuat laporan. Jadi kita cukup mengetikkan kode kelas dan kode nomor absennya. Nah, bagaimana nanti kita akan lihat. Oke, kalau kita sudah siap anak ini mau kita konseling ya, kita harus hafal nomor ini ya, nomor yang kuning ini ya. Karena barisnya adalah baris keempat, bukan yang baris ini ya, tapi baris yang di kuning yang dihafal ya. Baru kita konseling, klik di mau konseling anak, lalu kita ketik sini 4 ya. Nah, kalau 4 berarti datanya ini, anaknya ini ya. Lalu kita mau pendahuluannya seperti apa ya, inti wawancaranya seperti apa, atau mungkin kita lihat hasil DCM-nya dia, itu nanti ada di aplikasi tersendiri ya. Lalu kita buat kesimpulan, mengetahui para sekolah guru BK ini adalah wawancara mungkin untuk anak-anak tertentu yang butuh kita wawancara ya, untuk secara konseling. Ini hasilnya per individu. Oke. Lalu kalau mau diposting, ingat postingan tadi adalah yang baris keempat ya, kita posting saja. Kita ketik 4 saja di sini ya, otomatis dia akan muncul data ini. Data ini semua sudah muncul di sini. Jadi tidak perlu lagi kita mengetik ya. Kalau kita ketik kita kosong, berarti tetap kosong jadinya. Kalau kita mau ketik angka 4, kita ketik angka 4. Ini namanya posting ya, tinggal posting saja. Berapa anak ini konseling? Kita masukkan saja di nomor urut yang di bagian kolom kuning tadi ya. Di buku harian di kolom kuning ini kita tinggal ketik angkanya saja. Akan muncul ini sebagai laporan konseling individu gitu ya. Nah, lalu ini yang nanti akan kita juga pakai ke posting ke status konseling ya, akan bisa kita panggil ya. Nah, sekarang kita posting, kita mau posting anak ini adalah kelas 8D ya, berarti kita postingnya ke 8D, ini 8D di sini ya. Ini kan baris 8, kelas 8, ini D. Kita posting sini ya. Nah, 8D itu ini. 8D. Nah, karena 8D 8401 di sini ya, kita ketik aja di sini angka 4. Oke, di sini ketik angka 4. Mau ini akan muncul di sini masalahnya, tidak perlu kita ketik lagi ya. Di sini sudah muncul angkanya. Nah, kita munculkan angkanya di sini udah ada datanya. Dan kita mau lihat status konselingnya seperti tadi saya tunjukkan, tinggal ketik saja 8401, dia akan muncul di sini semuanya. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik semuanya data berulang-ulang. Kita tinggal panggil nomor kode saja. Saya kira sampai di sini status konseling sudah semuanya dijelaskan ya. Oke, setelah semuanya sudah saya jelaskan, nanti bagian ini akan muncul nama anak-anak yang menjadi program konseling. Di sini akan muncul di bagian hijau-hijau ini ya. Ini akan muncul di sini kalau memang sudah dibuat program konselingnya. Sini karena saya baru ketik 1 ya, ini Amanda ya, munculnya juga pasti 1 ya. 1. Kalau di situ program konseling ada 10, berarti akan muncul 10 anak ya. Selebihnya nggak muncul karena cukup hanya untuk beberapa anak saja. Oke, semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk teman-teman guru BK seluruh Indonesia.
Oke, sampai jumpa lagi pada aplikasi-aplikasi BK yang lainnya. Salam BK. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.